Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik-apik wae to? Ya apa kabare aja? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Ki apa kabare? Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut yo. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, kita shotnya di kebun. Balik lagi ke kebun ya, setelah beberapa kali video tidak pernah di kebun lagi. Baik kawan, kita akan membahas tentang Melayu Mahawangsa. Melayu Mahawangsa ini kita nanti akan reaksi sebuah video tentang menjelaskan siapa sih Melayu Mahawangsa itu. Baik, tanpa banyak kata kita langsung lihat videonya. Menghujahkan bahawa bangsa Melayu ini ialah Mahawangsa, yang bermakna bangsa besar. Besar dalam dua pengertian. Nombor satu, besar dalam arti kata mereka itu hebat. Yang kedua, besar dalam arti kata bahawa mereka itu memang terdiri daripada kelompok manusia yang banyak. Banyak kelompoknya, besar pula jumlah populasinya, dan luas pula sebarannya. Yang kedua, saya nak hujahkan bahawa berasaskan apa yang telah ditemui oleh sarjana-sarjana di dalam bidang geologi, bidang antropologi, bidang arkeologi, dan juga DNA, dan juga bidang saya, linguistik dan bahasa dan folklore, ya, linguistik, folklore dan sastra. Nak buktikan bahawa yang dikatakan Melayu ini, mereka bukan pendatang. Mereka berasal dari Kepulauan Melayu. Dari sini mereka bertebar pergi ke 4 penjuru alam, dan saya akan tunjukkan nanti 4 penjuru alam itu, insyaAllah. Boleh kita teruskan? Next. Saya nak mulakan di sini. Dalam zaman sejarah, nama Melayu sudah dikenali dan dicatat oleh Ptolemy, iaitu sarjana Greek Mesir, abad kedua. Dalam bukunya Geografia, dan nama yang disebutnya di situ ialah Melayu Kunlun. Nama Kunlun juga sudah tercatat di dalam catatan Cina, iaitu oleh sejarawan Wen Zin, abad kedua. Ini dicatat oleh guru saya dahulu, Wong Gonggu, ya, yang mengajar di UM, lepas tu sekarang berada di Singapura. Pada abad ke-7 telah wujud kerajaan bernama Melayu di sekitar Jambi. Kemudiannya terangkum dalam kerajaan Sriwijaya yang tadi telah pun dihuraikan oleh Datuk Zana Kling, ya, yang berpusat di Palembang, yang berkuasa di keseluruhan Kepulauan Melayu sehingga abad ke-13. Teruskan. Saya nak kena cepat-cepat sikit. Ini Sriwijaya, empire-nya. Teruskan. Nah, saya nak tunjukkan bukti kehebatan Melayu pada zaman Sriwijaya ini. Yang di atas saya nak tinggalkan, tapi saya nak pergi terus pada yang kedua itu. Pada abad ke-7, khususnya tahun 671, pendeta Cina dinasti Tang dinasti, Ising namanya, singgah di Sriwijaya dan di Kedah dalam perjalanan ke Universiti Nalanda
di India untuk belajar Buddhism. Tadi juga disebut oleh Profesor Zainal. Di Sriwijaya ia juga belajar bahasa Sanskrit dan disebut di situ bahasa Melayu. Jadi bukan Sanskrit saja yang dibacanya, yang dipelajarinya, tetapi juga bahasa Melayu. Saya nak sebutkan di sini bahawa bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Catatan Ising menunjukkan bahawa pada zaman Sriwijaya telah pun menjadi pada zaman itu Sriwijaya telah pun menjadi hub bagi pengajian agama dan bahasa. Teruskan. Ising berkunjung lagi ke Sriwijaya dan tinggal di sana dari tahun 689 hingga 694. Ia mendalami pelbagai aspek Buddhism di bawah bimbingan pendeta tempatan yang bernama Sakya Kirti, pengarang buku yang tersebut di situ, dan ini boleh dibaca di dalam buku teman saya Ali Nur. Teruskan. Dengan sarana kebahasaan dan suasana keilmuan yang wujud di ibu kota Sriwijaya, Ising menggunakan banyak masanya menterjemah kitab-kitab Buddha ke bahasa Cina. Semua sekali di Sriwijaya dan di China, beliau berjaya menterjemahkan sekurang-kurangnya 60 buah kitab. Dan sarana yang digunakan bukan sahaja terus Cina ke Sanskrit, tetapi juga termasuk sarana bahasa Melayu. Ya. Teruskan. Dan kerana kehebatan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pengajian agama Buddha dan bahasa, maka Ising dalam catatan itu juga menyebut bahawa sejak itu dia menyeru semua penuntut Buddha dari China yang nak pergi belajar ke Nalanda University mestilah berhenti di Sriwijaya dan belajar di Sriwijaya dahulu. Ini kehebatan kita sebagai hub pengajian pada masa itu. Teruskan. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Oke kawan, kita sudah lihat videonya. Tadi dijelaskan tentang Melayu Mahawangsa. Maha itu besar, Wangsa itu dinasti, dinasti. Wangsa Sailendra, dinasti Sailendra. Berarti Mahawangsa itu dinasti yang besar. Dijelaskan tadi bahwa besar dari segi hebat. Yang keduanya besar, memang dia jumlahnya yang sangat besar, kan begitu toh tadi penjelasannya. Tapi di sini kita tidak menyoroti tentang besarnya ya, besarnya Melayu Mahawangsa ini tidak. Kita akan menyoroti tentang bahwa klaim dia atau istilahnya penjabaran dia tentang bahwa Borobudur itu merupakan pencapaian yang spektakuler dari bangsa Melayu ini, kan begitu toh. Kita akan merespon Borobudur ini. Tadi kan dikatakan begitu, Borobudur ajanya di Jawa, kan begitu toh. Sekarang kita cek ya, kita cek dulu. Saya akan membacakan tentang apa yo Borobudur inilah. Sebenarnya ini peninggalan siapa? Kita cek. Kita baca dulu. Borobudur dan Prambanan peninggalan kerajaan apa? Candi Prambanan dan Candi Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Dalam pemerintahnya, kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dinasti Sanjaya yang bercorak agama Hindu dan dinasti Sailendra yang bercorak agama Buddha. Kalau Borobudur itu peninggalan Mataram kuno. Mataram kuno. Wangsa Sailendra, seperti itu ya. Sekarang kita lihat Mataram kuno itu adanya di mana. Oke ya, kita lihat lagi. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Para ahli memperkirakan bahwa letak kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medang dan Poh Pitu.
bahwa itu sendiri hingga sekarang belum jelas letak pastinya. Ini kan ya, ini para ahli juga loh yang menemukan. Oke, kita bahas. Nah gitu toh, Mataram kuno adanya di Jawa Tengah. Ini kawan, dia akan mimpi mimpi, kita juga mimpi juga loh. Istilahnya dijelaskan yang gak usah terlalu serius lah. Mereka itu saya juga nggak tahu ya konteksnya tuh apa. Sebenarnya mereka ini bercerita atau mungkin sejarah secara saintifik, bahasanya kan linguistik segala macam dari pakar-pakar ya, dari ahli-ahlinya. Tapi penjelasan tentang Borobudur di Jawa Tengah itu kan juga ahli juga loh. Sekarang kita main logika saja, kita main logika. Dijelaskan dari mereka, dari Melayu Mahawangsa itu, bahwa pusat pemerintahan Melayu itu adanya di Palembang, di Sriwijaya, kan seperti itu toh. Di Palembang, Sriwijaya. Terus dia menganggap bahwa di Jawa itu ditaklukkan oleh mereka gitu ya, Melayu Mahawangsa yang di Palembang tadi. Pusat pemerintahnya di Palembang. Sekarang kita main logika aja. Untuk saat ini ya, di era modern, sebuah peninggalan peradaban itu biasanya berada di daerah kekuasaan awal, pusat kerajaannya itu, pusat pemerintahan, biasanya seperti itu ya. Logikanya begitu. Kenapa begitu ya? Namanya juga seorang pemerintahan ya, dalam sebuah pemerintahan itu, kalau dia ingin meninggalkan sebuah jejak peradaban, pasti ada di sekitar pemerintahan itu berada, kan seperti itu toh logikanya. Kalau memang Borobudur itu adalah peninggalan dari Melayu Mahawangsa yang di Palembang, yang di Sriwijaya, tentu dulu dibangun di sekitar Sriwijaya, kan begitu, sekitar Palembang, logikanya kan begitu. Karena kan kita tahu bahwa Borobudur atau candi-candi itu tempat bersemedi, meditasi para raja-raja dulu, mungkin begitu ya. Dan zaman dulu nggak ada pesawat kan. Jadi kalau umpamanya pusat kerajaannya ada di Palembang, terus bangunan peradabannya ada di Jawa Tengah, Borobudur, ini ya cukup mengherankan. Kan dulu nggak ada pesawat. Kalau umpamanya seorang raja tuh mau meditasi di tempat peradaban yang dia bangun, bagaimana? Kan jaraknya terlalu jauh toh. Terlalu jauh. Ratusan kilo, mungkin ada ribuan ya antara Jawa Tengah dan Palembang, Sriwijaya itu. Seperti itu. Jadi ini mentah, logikanya nggak masuk. Yang sekarang saja ada ya, sebuah negara di pusat pemerintahannya, dia meninggalkan peninggalan bangunan-bangunan besar itu tentu di pusat pemerintahannya. Logikanya kan begitu toh. Apalagi zaman dulu saya bilang tadi nggak ada pesawat, dia kalau mau meditasi gimana? Apa begini, mamanya begini, dia mau meditasi dari, taruhlah kita percaya bahwa pusat pemerintahan ada di Palembang dan bangunan peninggalan peradaban ada di Pulau Jawa, gitu. Raja yang di Palembang ini pengen meditasi di Borobudur itu ngilang, mungkin sama anak buahnya ngumpul, kayak main bola itu loh, ngumpul sama pengawalnya ngumpul, kemudian rangkulan terus ngilang. Cut! Wah, tahu-tahu duk, ada di Borobudur, mungkin begitu kali ya, ngilang gitu ya. Jadi nggak masuk akal mereka ini. Yang paling masuk akal adalah bahwa Borobudur itu peninggalan daripada Mataram kuno. Itu masuk akal karena Mataram kuno ada di Jawa Tengah dan Borobudur juga ada di Jawa Tengah, kan begitu. Meskipun secara dijelaskan secara arkeolog, secara macam-macam lah. Mereka kan menjelaskan seperti itu, arkeologi, terus ilmu sejarah segala macam. Tapi kan ilmu sejarah juga disesuaikan dengan peninggalan yang ada. Peninggalan yang ada juga bisa dikonfrontasikan dengan logika, kan seperti itu. Tapi apa yang saya katakan ini jangan dijadikan hujah, jangan dijadikan patokan ya. Kita logika saja, nggak usah pusing-pusing. Mereka bercanda ya,
ya kita layanin saja gitu loh. Kita percayalah pokoknya Borobudur bikinan dia, bikinan dari apa tadi yang dibuat oleh bangsa Melayu Mahawangsa yang ngetop zaman dulunya toh. Sebagai kerajaan Sriwijaya tadi membuat Borobudur, percaya saja. Tapi di logika nggak masuk gitu loh. Yang paling mungkin Borobudur itu peninggalan Mataram kuno, dan yang meneliti itu juga bukan orang sembarangan, kan para ahli juga gitu toh. Jadi Melayu Mahawangsa ini ya cukup aneh, dia mimpi ya. Kita jawabnya dengan mimpi juga, dengan lucu-lucu saja gitu. Tapi mereka profesor. Itu yang jadi masalah loh. Lucu juga. Jadi omanya kita percayalah Borobudur itu bikinan Melayu Mahawangsa yang pusatnya di Palembang. Lantas umpamanya raja ini mau meditasi di Borobudur, dia ngilang, ngumpul, melek udah di Borobudur. Nanti kalau pulang ngumpul lagi, melek udah di Palembang, begitu kali ya. Oke kawan-kawan, cukup sekian pembahasannya tentang Melayu Mahawangsa ya. Cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur gabut official, tegabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.